Ya, kita lanjut kuliah yang kemarin. Kemarin kita ada 2 modul, sekarang 2 modul lagi. Yang pertama kita akan pelajari tentang siklus keuangan atau akuntansi di hotel. Yang kedua, kita akan cerita tentang siklus tentang pengeluaran atau penerimaan uang cash ya. Tampilannya sudah terlihat belum? Sudah Pak Didu. Sudah ya. Nah, jadi di dalam hotel ataupun di dalam perusahaan itu ya, ada namanya siklus akuntansi atau alurnya akuntansi atau alurnya keuangan di dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan apa namanya, hotel, perusahaan jasa apapun itu ada proses perhitungan penerimaan uangnya atau pengeluaran uangnya, laporannya dan sebagainya ya. Nah, standar akuntansi hotel di Indonesia menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan Indonesia atau kita sebut dengan SAK ya. Yang kedua, semua hotel di dunia itu menggunakan kitabnya yang sama, pedomannya sama, namanya USALI kalau bahasa ininya ya. Singkatan dari Uniform System of Account for Lodging Industry. Jadi seluruh hotel itu harus menggunakan faedah USALI. Tapi untuk di negara Indonesia plus SAK. Mungkin di Malaysia USALI plus standar akuntansinya Malaysia dan sebagainya ya. Nah, uniform system ini tuh supaya laporan keuangan hotel itu seragam di setiap dunia, nggak ada beda-beda gitu ya. Jadi kalau kamu kerja di belahan dunia manapun, laporan keuangan hotelnya sama karena menggunakan kaidahnya dari USALI ini ya, Uniform System of Account of Lodging Industry. USALI ini dikeluarkan oleh American Hotel Lodging Industry. Jadi Amerika Hotel itu mengeluarkan pedoman tata cara tentang laporan keuangan di hotel gitu ya. Nah, cuman ada beberapa juga hotel di Indonesia, terutama hotel yang lokal yang dimanage oleh perorangan gitu ya. Pembukuannya tidak menggunakan sistem ini, tapi ngikutin kemauan dari pemilik hotel masing-masing, owner masing-masing. Nah, waktu dia mau berganti menggunakan brand atau operator asing, pasti nanti harus dirubah, harus mengikuti dengan Uniform System of Account for Lodging Industry ini, gitu ya. Nah, USALI ini setiap tahun mungkin ada perubahan-perubahan gitu, jadi nggak statis gitu. Mungkin tahun depan, tahun ini ada perubahan di sistem pencatatan untuk di front office gitu ya. Mungkin tahun depan tentang F&B gitu. Nah itu dia bergerak dynamic ya, karena mengikuti dengan perkembangan industri hotel di dunia gitu ya. Nah, asumsi yang utama waktu kita belajar akuntansi hotel atau akuntansi di industri apapun adalah 2 ini modelnya. Yang pertama adalah berdasarkan accrual. Accrual itu, jadi kalau kita punya usaha itu kan kalau kita toko kelontong, laporan keuangan rugi labanya hanya dihitung berapa uang masuk dan uang keluar ya. Nah kalau di dalam akuntansi perusahaan modern itu tidak menggunakan cash basis yang kayak tadi, berapa uang masuk, berapa uang keluar, tapi menggunakan sistem accrual. Jadi sistem accrual itu cara mencatatnya seperti ini. Kayak kamu kan ada tamu di front office ya. Tamu itu 2 malam check-in-nya. Waktu malam pertama kan dia belum bayar, tapi revenue-nya sudah diakuin. Karena sudah terjadi revenue-nya, makanya disebutnya accrual. Tapi kalau hotel yang sistemnya cash basis, jadi nanti misalnya hari pertama bayar baru diakuin hari pertama, hari kedua bayar diakuin hari kedua. Nah, nanti jadi aneh laporannya. Jadi misalnya dia 3 malam bayar di hari ketiga, di postingnya revenue-nya di hari ketiga. Sebenarnya kan enggak. Harusnya dari hari pertama sudah ada revenue-nya, walaupun si tamunya belum bayar, baru deposit doang ya, baru guaranteed doang gitu ya. Nah ini yang disebut dengan accrual. Jadi accrual itu laporan keuangan yang berdasarkan transaksinya. Kalau transaksinya hari ini ya dicatat hari ini, walaupun dia belum bayar atau sifatnya masih
piutang ya, atau masih ngutang ke kita gitu ya. Nah, tetap harus dicatat gitu loh, bukan nanti pas dia bayar baru dicatat ya. Itu perbedaannya ya antara cash basis dan accrual. Nah, perusahaan-perusahaan yang modern semuanya menggunakan accrual basis. Hotel-hotel yang besar menggunakan accrual basis. Kecuali yang saya sampaikan tadi, kalau hotel yang tradisional, masih family business, biasanya menggunakan cash basis. Jadi cash basis itu hanya mencatat revenue pada saat uangnya diterima gitu ya. Paham sampai di sini? Paham? Paham nggak? Palembang? Suara saya kedengaran? Terdengar jelas Pak Dini. Jelas ya. Nah, yang kedua, going concern. Tampilannya kelihatan juga kan ya? Tampilan kelihatan kan? Lihat ya. Nah, going concern. Jadi going concern itu begini. Jadi laporan keuangan itu dibuat karena berdasarkan asumsi bahwa bisnisnya akan terus berkembang atau terus berlangsung gitu ya. Jadi laporan keuangan itu kalau di Indonesia dimulainya dari tahun fiskal. Tahun fiskal itu dimulai dari kalender ya, dari Januari sampai Desember. Jadi revenue tahun ini 2023 mulai dari Januari sampai Desember 2023. Nah, misalnya ada revenue yang di 2022 di Desember baru bayar di Januari 2023. Diakuinya revenue-nya 2022 apa 2023? Ada yang tahu nggak? Kalau ngikutin accrual basis kan harusnya ngikutin di mana terjadinya revenue ya. Kalau revenue tahun 2022 ya harus diakui sebagai revenue tahun 2022. Revenue-nya bulan Januari diakui bulan Januari. Revenue sekarang Agustus misalnya diakuin Agustus, September diakuin September. Nggak bisa loncat ini ya, nggak bisa loncat periode ya. Revenue Agustus tapi dilaporin di September nggak bisa. Kecuali yang cash basis tadi. Jadi di Agustusnya belum bayar, baru dibayarnya di September, diakuin revenue di September. Nah itu namanya cash basis. Kalau kita kan menggunakan accrual ya, ingat ya itu accrual. Terus bahwa perusahaan itu atau hotel itu akan terus berlangsung. Jadi asumsinya laporannya ya per tahun gitu ya. Jadi 1 Januari sampai dengan 31 Desember itulah tahun disebutnya tahun fiskal ya, atau tahun laporan keuangan ya. Oke, dalam laporan keuangan itu yang pertama, tadi kan kita menggunakan uniform system ya dari Amerika itu. Jadi kalau standarnya sudah sama itu akan mudah dipahami. Tapi kalau standarnya beda-beda, misalnya kamu pergi ke Afrika atau pergi ke Eropa, tapi reportnya beda-beda. Nanti kalau kita jadi GM bingung gitu, GM hotel di Malaysia, GM hotel di Thailand, reportnya beda-beda. Nah, karena itu makanya di Amerika dibikin uniform system of account. Jadi laporan itu seragam. Jadi seluruh dunia laporan hotel itu sama. P&L-nya, profit and loss-nya sama, neracanya sama, dan sebagainya ya. Jadi karakteristik laporan keuangan itu, terutama hotel, pertama mudah dipahami karena menggunakan sistem yang sama. Relevan itu sesuai dengan waktunya gitu ya. Jadi kalau memang tahun tadi saya sampaikan tahunnya 2022 ya laporan tahun 2022. Keandalan jadi laporan tersebut bisa diandalkan. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan atau hotel-hotel yang pengen kelihatan profit, dia umpetin tuh expense-nya. Nanti kamu akan ngalamin ada satu hotel, biar kelihatan bagus, expense-nya nggak dicatat gitu, atau diumpetin dulu, misalnya di neraca gitu ya. Tapi someday nanti waktu diaudit ketahuan gitu ya. Jadi makanya mendingan jujur aja, kalau memang rugi bulan berjalan ya udah rugi, mau diapain, emang karena okupansinya rendah atau memang karena banyaknya kompetitor dan sebagainya. Terus laporan keuangan itu bisa dibandingkan, laporan bulan Agustus bisa dibandingkan dengan Juli. Jadi kita tahu growth-nya atau tumbuhnya berapa. Misalnya Agustus okupansinya katakanlah 65 gitu kan. Terus September ternyata turun jadi 60. Nah, kita bisa bandingin, oh ternyata bulan ini, bulan September closingnya kita kok behind last month gitu ya, atau behind budget gitu ya. Nah, ini untuk nanti buat kita sebagai manajemen
melakukan koreksi atau review, ini kenapa kok bulan ini kita di bawah budget, ke bulan ini kenapa kita di bawah bulan lalu gitu ya. Bisa nanti analisa karena okupansinya atau meeting-meeting banyak yang cancel atau pindah ke kompetitor dan sebagainya. Nah, ini harus nanti dianalisa. Kalau kamu nanti jadi departemen head, tiap akhir bulan tuh kita menganalisa laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah performan kita, hasil kerja kita selama bulan berjalan, selama tahun berjalan seperti apa gitu ya. Dan penyajiannya harus wajar. Maksudnya yang tadi kalau untung ya disebut untung, rugi ya disebut rugi. Jadi nggak bisa dibohongin gitu, karena nanti waktu diaudit akan ketahuan ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya Pak Lembang? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Jadi siklus akuntansi itu dimulai dengan transaksi-transaksi yang terjadi. Misalnya dari front office hari ini tamu okupansi 80%, ARR-nya misalnya 800.000, maka total room revenue misalnya 70 juta gitu. Terus F&B revenue-nya 60 juta gitu. Nah, transaksi dari harian itu nanti secara sistem akan masuk ke sistem, nanti ditarik sama accounting. Dari accounting tiap pagi akan bikin daily revenue report. Daily revenue report itu nanti di next chapter saya akan ajarin. Jadi misalnya penjualan kamar berapa hari ini, per hari ini. Sampai hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 5 berapa month to date-nya. Compare ke budget, compare ke last year, performa kita seperti apa gitu ya. Ya semakin bagus ya kita dibanding budget kita harus above, dibanding last year juga harus ada growth, ada above gitu ya. Kalau kita minus dibanding budget berarti ada apa nih, something wrong nih, kita harus koreksi. Bisa jadi ya tadi yang saya sampaikan, mungkin marketnya diambil kompetitor, meetingnya pindah ke kompetitor dan sebagainya ya. Karena semua sudah tersistem seperti di kampus kan pakai Realta gitu ya. Jadi semua data itu nanti akan masuk ke sistem di Realtanya. Nanti di Realta itu kalau manualnya ada buku besar. Buku besar itu semua transaksi masuk ke sini. Nanti dari buku besar ini akan dipecah-pecah mana revenue room, mana expense-nya room, mana revenue F&B, mana expense-nya F&B dan sebagainya. Ada yang namanya adjustment. Adjustment itu kan kadang-kadang kita salah yang posting. Misalnya ada rebate gitu. Anak Evo tuh biasanya tamunya udah check out tapi ke running gitu ya. Karena dia nggak ngecek itu yang kemarin saya ceritain discrepancy report. Menurut anak housekeeping, tamunya udah check out, statusnya occupied, no luggage. Kalau no luggage berarti mungkin udah check out gitu. Nah, salahnya antara housekeeping sama Evo nggak ngobrol nih, nggak diskusi atau nggak rekonsiliasi. Sama anak malam, anak night audit atau night reception di running aja. Padahal tamunya udah check out gitu kan. Dan udah payment misalnya. Nah ternyata kan berarti ada kelebihan revenue nih. Nanti perlakuannya gimana nih? Mau dibayar sama karyawan atau di rebate atau dihapus. Nah itu namanya penyesuaian ya. Kalau memang diizinin di rebate, ya ditandatangan, nanti ada FOM tanda tangan, financial control tanda tangan, dan GM tanda tangan. Kalau GM nggak approve gimana? Ya bisa nanti didiskusin apakah dipotong sebagian karyawan atau gimana, tergantung kesalahannya. Kesalahannya seperti apa? Kalau kesalahannya memang dari keteledoran karyawan, ya untuk proses edukasi biasanya kita melakukan pemotongan supaya anak itu belajar dari kesalahan dan kedepannya tidak terjadi lagi ya. Nah, semua transaksi itu nanti akan lari ke neraca, akhir bulan jadilah laporan keuangan. Ya, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa dicerna nggak? Kenapa? Paham? Oke. Nah, ini ada tugasnya ya. Oh, nggak ada yang ini. Untuk sesi ini, kita lanjut ke seksi kedua ya.
Tampilannya udah nongol belum? Udah nongol belum tampilannya yang kedua? Sudah, Pak Dini. Oke ya. Nah, yang kedua kita cerita tentang arus kas ya. Arus kas itu ini transaksi uangnya gitu ya. Uang tuh bisa pakai cash, bisa kredit card, bisa yang saya sampaikan kemarin yang City Ledger, misalnya Pertamina bayar gitu ya. Pertamina bayar atas grupnya tamu-tamunya yang sudah stay di Hotel Windem, misalnya di Palembang, periode Agustus. Jadi baru payment misalnya atau baru transfer ke rekening hotel hari ini, nah hari ini langsung sama finance nanti diposting ke masing-masing departemennya. Sorry. Oke ya. Jadi uang cash itu bisa terus saya sampaikan yang tadi cash itu bisa uang cash memang uang fisiknya uang atau kredit card juga sekarang udah dimasukin ke uang cash karena kan kredit card itu dari kita swipe nyampe uangnya masuk ke rekening kita paling lama 3 hari ya. Jadi kita anggap itu sebagai uang kas karena dia liquid langsung fisik uangnya langsung nongol di bank gitu ya. Liquid itu mudah dicairkan aslinya. Jadi mudah menjadi cair uangnya gitu ya. Beda dengan City Ledger kan harus ada proses menagih dulu ke Pertaminanya. Nanti Pertamina ngecek baru bayarnya mungkin 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian dan sebagainya ya. Nah, kalau kamu di front office kan kamu nerima uang ya, ada terima pembayaran pembayaran tamu, terus ada juga pernah dengar istilahnya paid out ya. Ada yang tahu nggak paid out apa sih? Butuh apa paid out butuh? Ingat nggak paid out apa? Paid out apa paid out? Ingat nggak apa paid out? Sependek pemahaman saya, PK itu selisih pembayaran. Jadi ada perbedaan. Ya betul ya. Jadi selisih pembayaran. Jadi kan antara dia bayarnya misal depositnya 1.000.000, terus expense-nya berapa, nanti selisih itu ke paid out ya. Jadi uang host bank-nya kasir, Evo kan kepake sebagian, nanti paid out itu reimburse ya ke general kasir. Nah, general kasir nanti besok akan ngeluarin uangnya supaya host bank-nya tetap utuh ya. Misalnya utuh jadi front office kan dapat host bank misalnya 5 juta gitu kan. Dari 5 juta itu kan tiap hari ada transaksi itu ya. Ada petot dan sebagainya. Nanti totalnya itu berapa uang cash ditambah petot harus tetap angkanya 5 juta gitu ya. Karena nanti si accounting akan tiap bulan tuh dia pasti akan random cek di kita punya host bank ya. Kalau kamu ada host bank-nya nanti dicek kalau kurang ya kurangnya apa, harus ada petotnya gitu ya, harus ada reason-nya gitu. Nah, ini hati-hati di sini ya, banyak karyawan yang bermain ya. Jadi misal tanggal tua, duitnya dipakai dulu tuh dari host bank gitu kan. Dan banyak juga kasus yang itu akhirnya dikeluarkan gitu ya. Jadi gara-gara hanya pinjam-pinjaman uang gitu ya, misalnya butuh punya 5 juta gitu, terus ada lagi temennya kasir, gue pinjam dulu dong. Tapi pribadi bukan urusan kantor gitu kan. Nah, waktu dicek sama akunting yang uang cashnya kan host bank-nya Putu gitu, mau Putu minjemin ke siapa, yang salah Putunya gitu kan. Nah, di situ makanya harus hati-hati kamu jadi cashier itu, temen sih sama-sama teman, oke fine gitu ya. Tapi kalau udah masalah accounting kan nggak lihat teman atau nggak teman. Posisi kamu host bank 5 juta, ternyata duitnya kurang, ya kamu harus buktiin kurangnya itu di mana. Karena petot kah? Kalau petot memang karena transaksi bisnis ya. Tapi kalau uangnya kurang nggak ada supporting dokumen ya kamu salah ya. Biasanya ada kasusnya beberapa case ya, bisa direprimand satu dulu. Tapi biasanya kalau masalah uang di beberapa hotel itu udah final langsung dikeluarin gitu ya karena nggak jujur gitu ya. Nah, makanya berhati-hati kalau kamu di front desk, host bank itu kan kamu ada kontrak nantinya. Misalnya butuh baru masuk jadi front desk, nanti dikasih kontrak host bank, nilainya 5 juta, butuh tanda tangan. Di situ ada kontraknya bahwa
Host bank-nya tetap harus 5 juta, selisihnya paid out itu harus dibuktikan gitu ya. Jadi waktu nanti accounting ngecek, surprising check gitu ya, atau mystery check, angkanya harus tetap dalam artian bisa cash-nya segini ditambah paid out tetap angkanya 5 juta gitu ya. Kalau host bank kamu 5 juta ya, tapi kalau host bank kamu hanya 3 juta ya tetap 3 juta dan sebagainya ya. Nah, uang kas ini kan dibutuhkan untuk hotel bayar supplier, bayar gaji, bayar listrik, dan sebagainya. Jadi harus benar-benar dikontrol gitu. Dan masalah uang itu sangat sensitif ya. Saya ceritain ya. Banyak karyawan-karyawan hotel yang bermain di uang itu akhirnya di blacklist. Jadi di hotel itu kita ada namanya blacklist employee ya. Jadi sesama HRD itu nanti se-Indonesia yang saling terhubung, waktu kamu apply gitu ya, biasanya dicek dulu tuh masuk ke dalam blacklist nggak gitu. Kalau kamu nanti punya masalah, pernah blacklist misalnya di salah satu hotel di Bali, seperti saya sampaikan tadi, mungkin bukan kesalahan kamu 100%, tapi kan host bank-nya kamu. Kayak kejadian waktu saya di Bandung ada satu anak, host bank-nya namanya misalnya si Ata gitu ya, si Ata ini host bank-nya dipinjem oleh Neni gitu kan. Nah, waktu diperiksa itu ternyata si Atanya kurang duitnya. Dia bilang bahwa itu dipinjam Neni gitu kan. Dua-duanya keluar akhirnya gitu. Nah, yang kasihan kan si Atanya karena dia dipinjem ya. Bukan dia yang, karena dia seniornya minjem duit gitu pakai house bank. Ketahuan dua-duanya keluar. Dan kalau kamu lihat ya nanti kalau kamu dapat referensi kerja, kalau referensi kerjanya itu cuman surat pernah bekerja, berarti something wrong tuh, ada masalah apa. Kalau referensi kerja yang bagus tuh, pasti GM-nya atau HRD-nya akan bilang bahwa Putu selama bekerja di hotel misalnya Marriott ini mempunyai performa kerja yang bagus, bla 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 bla, panjang, itu artinya nggak ada masalah. Tapi kalau surat keterangan kerja doang, bagi kita HR atau GM udah tahu ini berarti something wrong nih, kita harus ngecek ke hotel itu ada masalah apa gitu. Nggak semua hotel terbuka sih, tapi kalau kita sesama hotel GM saling kenal, dia akan nanya, jangan anak ini dulu kasusnya begini begini. Nah itu ya, saya pesan sekali lagi yang terakhir, jangan bermain-main dengan uang, karena sekali kamu namanya jelek, susah nanti karir kamu selesai di hotel ya. Oke, ini sumber penerimaan uang kas ya. Jadi dari penjualan tadi, kalau tadi Putu terima tunai atas tamu yang bayar untuk room charge-nya, atau anak restoran terima pembayaran cash, credit card, dan sebagainya, nanti itu dianggap sebagai penerimaan kas di hotel ya. Terus pembayaran piutang yang tadi Pertamina bayar ke rekening hotel, itu dia anggap sebagai, dan udah masuk ke bank gitu ya, ke bank kita, itu diakui sebagai penerimaan kas gitu ya. Terus pembayaran DP misalnya di Bangket, kamu mau wedding kan kamu deposit dulu ya. Kalau kita wedding biasanya deposit dulu 50%, nanti pas hari H-nya harus full gitu. Nah, deposit itu juga dianggap sebagai penerimaan cash gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Kelasnya sunyi senyap gini. Oke. Itu tadi yang penerimaan cash. Ini ada lagi, itu kan yang jangka pendek ya. Kalau terima dari transaksi hotel, kita juga bisa pinjam ke bank. Terus bank ngasih pinjaman untuk operasional gitu kan. Nah itu masuk juga sebagai penerimaan kas juga. Tapi dianggap sebagai hutang atau pinjaman jangka panjang, kredit investasi gitu ya. Nah ini harus dicatat juga nih pinjaman ini, supaya nanti perjanjiannya misalnya setiap akhir bulan kita harus nyicil berapa pokoknya, berapa bunganya, dan sebagainya ya. Nah, kalau penerimaan hotel, kalau hotelnya sudah go public ya, kayak Borobudur, Marriott corporate-nya sudah go public, tapi hotel per hotelnya tergantung ya. Ada beberapa hotel di Indonesia yang sudah masuk go public, dia udah jualan saham. Nah nanti sahamnya tiap akhir tahun itu akan dinilai ya.
Atau tiap saat kita bisa lihat nih saham Hotel Borobudur misalnya. Waktu kamu beli per lembar misalnya 1 juta, sekarang per hari ini harganya berapa gitu per lembar sahamnya. Nah itu waktu kita di Bursa Efek kita launching IPO gitu ya. IPO itu initial public offering, bahwa perusahaan kita, hotel kita menjadi hotel dalam PT terbuka, sehingga kita jualan saham. Siapa yang mau beli saham, itu uang dari pembelian saham itu nanti kita masukin sebagai penerimaan. Tapi nanti kita harus catat bahwa nanti akhir tahun kita harus bagi dividen gitu ya, sahamnya atas investasinya ya. Tapi di Indonesia nggak begitu banyak sih, hanya beberapa hotel gede doang yang lokal ya maksudnya. Oke, ini penerimaan cash kan terus saya sampaikan ada dari front office, ada dari F&B ya. Jadi front office nerima tamu check out payment, terus ada advance reservation, ada deposit banket. Biasanya banket bisa depositnya di F&B, tapi disarankan ke front office ya, karena biar biar masuk ke folionya. Kalau di POS di F&B kan nggak terbatas, jadi hanya terima pembayaran yang transaksi F&B doang. Kalau deposit adanya di front desk ya nantinya ya. Oke. Nah, setoran kas itu setiap hari kan kamu, kalau ini saya pakai namanya Putu ya, karena Putu saya tahu di sini dulu. Jadi kalau kamu butuh habis shift itu kan kamu ngedrop uang kan di di berangkas ya. Di berangkas kamu drop transaksinya, misal hari ini terima 1 juta, fisik uangnya 1 juta, terus resipnya dimasukin ke dalam remittance of fund atau amplop, nanti di witness sama security, nanti dimasukin ke Dropbox ya. Dropbox itu adanya di ruangan general kasir. Biasanya di belakang back office ya, di belakang front office. Di situ ada CCTV untuk melihatkan bahwa memang sudah disetor, ada witness-nya. Nah, besok pagi general kasir akan ngecek, benar nggak putus setorannya 1 juta. 1 juta fisiknya, oke benar 1 juta. Nah, si general kasir juga waktu ngitung harus pakai witness sebenarnya ya. Terus dicek juga dengan supporting dokumennya, benar nggak revenue-nya 1 juta. Nah, banyak yang terjadi di sini nggak balance nih, misalnya Putu ngedropnya 950, kurang 50. Besoknya pasti si general kasirnya akan telepon ke Putu, ini kenapa bisa kurang? Ya kamu harus nerangin, oh 50-nya karena ada petot, tapi petotnya belum masuk atau segala macam gitu ya. Nah, jadi dan besoknya uang dari uang yang sudah diambil sama general kasir sudah dicek akan di-store ke bank. Nah, biasanya sih kita kerjasama dengan bank untuk banknya yang ambil ya, karena biar aman. Jadi bank yang ngambil ke hotel kita, jadi pegawai bank yang ngambil ke hotel kita. Biasanya kita kerjasama mungkin dalam seminggu berapa kali gitu ya. Karena itu lebih aman ya, karena kalau kita bawa uang ke bank kan resiko gitu ya. Kalau mereka kan ada pengawalan dan memang mobilnya memang udah khusus untuk store atau pengambilan uang gitu ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Ada, oke. Yang tadi saya sampaikan, jadi ya ada remittance of fund yang di Dropbox, besoknya general kasir akan ngecek. Nah, ini contohnya ya, setoran cash-nya. Jadi kalau kamu habis satu shift, misalnya satu shift-nya kamu berdua, misalnya tadi Putu sama Yasmin gitu misalnya. Nah, nanti host bank-nya pakai host bank siapa nih, harus dikasih tahu gitu. Biasanya kita sih pakai host bank masing-masing, misalnya Putu ya Putu gitu ya. Jadi hari ini terima berapa, ini misalnya totalnya 2,4 terdiri dari fisik uangnya, ada 5.000,
sorry, ada Rp500, ada Rp1.000 nih, zaman dulu mungkin sekarang udah nggak ada 500 lagi ya. Nah, ini per masing-masing nominal uang dilaporkan ya. Fisiknya harus sama. Terus terima dolar berapa banyak. Nah, ini yang dolar ini yang orang tukar yang akan jadi paid out nanti. Karena kan tamunya nuker dolar ke kita ngasih rupiah ke dia ya, pasti ada selisih nanti. Ada pos bank kamu akan berkurang sebesar 500.000, tapi kamu nerima dolar gitu ya. Nah, dolarnya nanti biasanya dijual ke bank sama general kasir. Ini misalnya kalau ada yen dan sebagainya. Kalau di Bali mungkin kamu akan banyak nanti ada euro, ada macam-macam gitu ya, tergantung dari jenis tamunya ya. Nah, rate-nya kita biasanya masih beda harga ya. Misalnya harga dolar hari ini 15.000 gitu ya. Kita ngambil dari tamunya 14.000 biar ada untung 1.000 gitu ya. Jadi kita nggak mungkin harga pasarnya 15.000, kita ngambil dari tamu 15.000 juga nggak ada untungnya dong, karena kita kan ada resiko. Karena nilai uang itu juga kadang-kadang secara fisik di bank, kalau dolarnya itu udah jelek, lecek, harganya akan turun tuh gitu ya. Jadi kita mengantisipasinya, kita ngambil untung mungkin Rp1.000 dari harga pasar. Begitu dengan mata uang lainnya ya. Nah, ini adalah yang disetor per hari ini, per shift-nya kamu. Misal putus ngedrop 2,4, fisiknya semua masuk, besoknya dicek sama general kasir ya. Jadi ini masukin ke Dropbox, selesainya jam 3, nanti ada tanda tangan, ada witness, security, dan juga nanti dicocokin dengan CCTV ya. Nah, nanti secara sistem, dari sistemnya, kalau sistemnya pakai Opera, waktu butuh posting itu akan otomatis nanti ketarik. Nah, nanti si general kasir sama income audit akan ngecek secara sistem terima duitnya berapa, secara fisik terima duitnya berapa, makanya timbul selisih nantinya ya. Nah, ini by system sih ini yang terjadi. Jarang manual lagi ya. Rata-rata waktu kamu transaksi kan kamu langsung posting tuh di sistem, di Opera atau di Realta. Nah, sistem itu nanti besok harinya kan pagi akan dicek sama accounting, akan dicek fisiknya dengan uang yang di Dropbox tadi ya. Paham sampai di sini? Ngerti nggak? Ada yang nanya nggak? Ada. Oke, lanjut. Nah, jadi secara sistem nanti baik Opera atau Realta akan ngejurnal hari ini terima uang kasnya berapa, nanti akan ada summary-nya. Nah, yang besok nanti dicek sama accounting. Summary uang hari ini terima misalnya 10 juta terdiri dari EVO, SIP 1, SIP 2, SIP 3. Nah, nanti dicek fisiknya kalau udah benar langsung diposting. Nanti dipostingnya lawannya langsung di-store ke bank, karena langsung di-store ke bank jadi jurnalnya bank pada misalnya tadi cash-nya FO berapa, cash-nya tadi setoran FB berapa dan sebagainya ya. Nah, ini jurnalnya yang saya bilang gitu. Jadi waktu uangnya masuk nih di accounting-nya ya. Jadi uangnya akan dicatat, debitnya adalah uang masuk ke cash atau ke bank. Kalau langsung disetor ke bank, jadi debitnya ke bank. Terus kreditnya adalah ngurangin yang gas ledger tadi atau city ledger ya. Atau cash clearance tergantung dari jurnalnya ya. Nah, ini cara contoh penerimaan kas. Kalau manualnya secara sistem kita semuanya udah by system ya. Jadi hari ini jam berapa terima jualan tunai segini. Ini gas ledgernya, ini AR-nya. Ada paid out, maka selisihnya adalah segini. Uang masuk bersihnya segini, disetor bank ke sini. Nah, nanti latihan ya. Berapa penerimaan tunai, berapa pembayaran gas ledger, terus dikurangin paid out.
terus ada selisih plus minus. Selisih ini tuh biasanya karena pembulatan atau karena banyak nanti pembulatan nih, jadi pasti ada selisih ya. Nah, nanti latihannya nanti di sisi lain nanti kamu terima. Jadi apa transaksi yang terjadi nanti kamu masih terima cash dari tamu, posting di sini. Terima cash dari pembayaran tamu checkout, posting di sini. Terima dari yang tadi misalnya City Ledger dari Pertamina, postingnya di sini. Terus ada payout di sini ya. Nanti latihannya bikin gini ya, pakai Excel ya nanti di akhir mata kuliah ini. Oke, tadi kan penerimaan, kita sekarang pengeluaran. Jadi kita juga banyak yang bayar pengeluaran cash ya. Salah satunya ya, misalnya kayak tadi kamu kan sebagai kasir, payout kamu kan minta diganti kan ke general kasir supaya house bank kamu tetap 5 juta. Misalnya tadi house bank kamu kepake oleh, bentar ya, house bank dipakai. Salam bro, salam bro. Udah menuju meeting, kayak kurang di depan 5 menitnya. Siap-siap ya, non. Siap-siap, non. Oke ya, jadi si general kasir kan ngeluarin uang kas buat ganti payout kamu, terus bayar kasual, bayar daily worker, atau mungkin bayar yang sifatnya petty cash ya, uangnya uang kecil gitu ya. Misalnya pembayaran di bawah 250.000, itu bisa langsung ke general kasir gitu. Nah, general kasir kan ngeluarin uang ya. Tapi di atas 250.000 harus pakai cek ya, atau giro atau transfer ya. Nah, itu juga harus dikasih dokumennya. Misal kamu minta uang untuk beli candy gitu buat tamu atau VIP amenities kurang, ya minta petty cash ke general kasir, tanda tangan FOM, tanda tangan FC, tanda tangan GM, terus uangnya baru keluar dari general kasir. Ini ada urutan dari pengeluaran kas yang sifatnya kecil ya, petty cash ya, sebutnya petty cash ya. Ini jurnal pengeluaran cash. Nah, pengeluaran cash ini nanti yang kerjanya general kasir nih. Hari ini dia bayar ke toko ABC, pakai ceknya ini, nilainya segini. Atas pembayaran hutang segini. Pokoknya setiap keluar itu harus diposting. Sama kayak penerimaan, kan tadi penerimaan uangnya masuk, dicatat. Kalau ngeluarin juga sama, harus diposting, harus dicatat. Jadi ketahuan, makanya laporannya harus rapi, detail gitu, karena akan kecek. Jadi kalau ketahuan, jadi kalau ada permainan apa itu akan ketahuan. Karena semuanya diposting gitu ya. Tapi banyak juga sih kayak general kasir yang postingnya di nanti-nanti gitu. Harusnya hari ini transaksi atau hari kemarin transaksi, hari ini harus beres di postingnya, jangan ditunda-tunda ya. Karena nanti akan berakumulasi, terus kamu lupa ini pembayaran apa ya gitu ya, karena udah 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian kan kamu lupa, pasti daya memori kita juga terbatas. Jadi sebaiknya apa yang hari ini dikerjakan tuntaskan gitu, jangan ditunda sampai besok atau kapan, karena akan repot kalau nanti misalnya kamu kayak tadi kan sejenak kasir akan ngecek, oh ini kok payoutnya Putu kurang. Kalau Putunya masuk di hari ini, kamu bisa langsung tanya telepon. Tapi kalau Putunya cuti misalnya, ya kamu kan mendingan telepon langsung ke dia supaya kronologisnya ketahuan gitu, daripada nunggu balik lagi masuk belum tentu Putunya ingat atau kamunya juga lupa sebagai general kasir, akhirnya tidak terrecord gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Palembang. Sebenarnya nggak? Kalau nggak ada ya kita kasih kuis aja ya. Ini latihan lagi ya. Jadi saya setiap kuliah saya pasti ada kuisnya biar kamu lebih memahami ya. Jadi ini ada rekapitulasi setoran dari front office kasir dan F&B ya. Nah nanti kamu suruh ngebukuin kasnya di jurnal penerimaan kas.
Jurnalnya kayak gini ya, penerimaan guys, yang tadi. Nih, kayak gini. Nanti di-record tanggal berapa, kalau ada jamnya jam berapa gitu ya. Nah, terima dari mana, ini ada ininya. Kamu bikin pakai Excel ya. Kalau kamu kopas-kopas, ya nanti lihat pas ujiannya ketahuan. Kalau asal kopas, nanti kalau nggak ngerti, ketahuan juga gitu ya. Oke, ini tadi penerimaan cash. Jadi kamu recap, di-recap di jurnal penerimaan cash-nya. Ini transaksinya ya. Ini transaksi tanggal ini, ada terima ini, ada paid out, ada selisih cash. Ini dari restoran, ini dari FFO gitu ya. Kamu bikin recap seperti ini tadi. Nah, ini ada sama, kalau ini yang ada penerimaan, ada pengeluaran sama ini. Membuat jurnal pengeluaran kas. Kayak gini ya, jurnalnya. Pengeluaran. Nah, kayak gini nih jurnalnya. Jadi kamu tanggal berapa, pembayaran kemana, ngeluarin duit buat siapa, ini harus dibikin kayak gini. Ikutin transaksinya, ngikutin dari statement ini ya. Jadi ini nih, transaksinya ini kamu bikinin di pengeluaran cash. Oke. Nggak ada yang mau nanya nih. Ini nggak nanya, ngerti atau kagak ngerti ya. Mana Palembang, ngerti nggak? Dua kelas, mau nanya nggak? Yang nanya nggak? Yakin nggak ada? UTS-nya bisa dong ya. UAS-nya bisa dong. Nanti kerja di industri ngerti ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, biasa ketua kelas tolong nanti di screenshot fotonya ya. Siapa yang nggak hadir tolong di WA group ya. Baik Pak Dino. Ya. Jangan lupa tugasnya seminggu sesudah ini dikumpulin ya by email ya, pakai Excel. Kalau yang kopas-kopas nanti ketahuan kok di UAS-nya. Ya, saya juga dulu ngalamin jadi mahasiswa kopas-kopas. Nanti ketahuan juga someday. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. See you next week ya. Thank you Pak Dino. Thank you. Selamat siang. Thank you. Thank you.